materi terakhir itu biasanya kalau enggak anugerah ya bencana gitu ya. Anugerahnya saya menjadi cepat gitu kan. Kalau bencana ini adalah satu anugerah bagi saya gitu. Supaya cepat gitu. Jadi Bapak sambil kita membetulkan ini, jadi ketika kita mengelola keuangan desa gitu ya, ada satu yang kita sebut dengan ada hak prerogatif atau ada hak yang mutlak yang Bapak diberikan atas melekatnya jabatan itu pada diri Bapak, yaitu adanya kewenangan desa. Nah, kewenangan desa ini didasarkan ada 4 gitu ya. Kewenangan yang pertama adalah kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul. Nah, pelaksanaannya diatur dan diurus oleh desa. Betul atau tidak? Nah. Dan cakupan kewenangannya adalah di sini hak asal usul merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Setuju enggak Bapak Ibu? Memang itu adanya ya? Nah, antara lain apa ini kewenangannya adalah mengenai yang berkaitan dengan sistem organisasi masyarakat desa, kelembagaan, pranata hukum adat, tanah kas desa, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Ini ada saya satu cerita sedikit ya Bapak yang berkaitan dengan ini nih. Kalau di Jawa itu ada yang namanya kita sebut dengan tanah bengkok, bengkok. Bukan tanah kok. Jadi ya kasus di Jawa. Jadi ini lucu gitu, karena kemudian Kades itu diberikan tanah bengkok atau tanah yang negara yang dipinjamkan kepada desa sebagai masukan atau sebagai salary ataupun pendapatan dari dia, ya maka dia itu ini menjadi ada banyak akal-akalan gitu. Ada 5 tahun itu kan Pak Kades itu 4 tahun atau 5 tahun? 5. Sekarang 6 ya. Nah, dulu 5. Waktu saya penelitian itu 5. Jadi 5 tahun itu dia sewakan untuk 10 tahun. Jadi dia ambil muka. Nah, terus dia kemudian mencalonkan. Nah, kalau yang menang itu kemudian tidak punya tanah bengkok karena sudah diambil oleh kepala desa yang lama. Nah, itu satu akal-akalan yang kemudian menjadi hal besar dari proses ini semua gitu ya. Akhirnya kan yang kepala desa yang selanjutnya kemudian dia tidak mendapatkan itu ya pendapatan untuk dirinya gitu kan. Itu kan pendapatan untuk dirinya yang disewakan atau dikelolakan kepada pihak ketiga ataupun kepada dirinya sendiri. Begitu kan? Itu tanah bengkok di Jawa, Pak. Di sini enggak? Oh, bukan bengkok-bengkok itu rencong pisang bukan. Bukan rencong pisang, tapi tanah bengkok itu tanah yang negara yang enggak bisa dijual belikan gitu. Kemudian dikasihkan kepada pejabat Kades yang lama ataupun yang terus kemudian alih ganti lagi ke yang baru. Jadi tanah itu tetap gitu, selama sebesar 5 hektar. Anda bisa ketahui itu bagaimana penggunaan dana atau disewakan atau dikelola oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan tanah itu. Besar Pak kalau di Jawa Pak. Oleh karena itu banyak kepala desa yang ngantri untuk menjadi kepala desa di Jawa itu. Ya kan? Hah? Ya, tapi jangan salah, tanah itu tidak bisa dijual belikan Pak. Ya cuman disewakan saja. Dan nakalnya ada yang oknum nakal gitu disewakannya selama 10 tahun di luar masa jabatan dia gitu. Sehingga kalau ada kepala desa yang lama atau kepala desa yang baru nggak dapat dia. Nah, itu kan juga jadi masalah di dalam hal ini. Ya kan menjadi haknya itu kemudian berkurang kan? Karena ada proses-proses seperti itu. Masalah umum atau masalah teknis kira-kira Pak? Oh. Bapak Samsud nih kalau gitu tidak mampu menstrukturkan apa yang kemudian Bapak hadapi secara umum dan apa yang Bapak hadapi secara teknis. Kalau pemetaan Bapak itu kuasai dengan baik, apa permasalahan atau potensi ataupun jalan keluar yang terjadi dari persoalan-persoalan yang utama gitu ya, ataupun yang teknis, maka lebih mudah kita memetakan lagi.
Maka dari itu nanti nih beberapa jurnal ataupun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa ini seperti kesimpulan yang banyak saya baca bahwa kemampuan desa itu sangat kurang, itu sudah tidak berlaku untuk kepala desa yang masuk kampus di Universitas Tanjung Pura. Kan? Yalah, siapa lagi yang mau jual obat? Pastilah obatnya nomor satu. Ya, nanti kita akan itu workshop saja, itu lebih enak pada workshop sehingga Bapak banyak melakukan pelatihan dan akan menghasilkan suatu output. Ya, dan itu kewenangan lokal berskala desa, Bapak. Itu yang berkaitan dengan itu ya. Tapi pada masalah-masalah kalau begini ini Pak, enggak asik gitu untuk dibicarakan karena kita tidak bisa memberikan analisa yang lebih gitu ya, yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa gitu ya. Ini hanya terkungkung pada kewenangan itu saja. Anda lebih dari kewenangan itu Anda tidak dibolehkan. Ada masalah sampai di sini Bapak Ibu? Loh, ibunya kemana? Loh, hilang satu saya kok enggak tahu ya. Ada masalah sampai di sini Bapak, Ibu? Ya, silakan Pak. Mic-nya? Oh ini Pak, Bapak maju dong. Enggak Pak. Enggak apa, maju aja. Supaya enggak terlalu lama duduk kan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Tadi yang dibahas tentang adalah tanah bengkok Bu ya. Tanah bengkok ya, itu salah satu aset daripada desa. Nah, kami juga ini ada suatu permasalahan di desa kami Bu. Yang pertama yaitu kami adalah anak transmigrasi pada tahun 78. Legalitasnya sebenarnya kalau transmigrasi itu sudah fix benar Bu ya. Itu pada pihak ketiga adanya perusahaan itu sekarang makin menghilang Bu. Dan kami adalah salah satu anak transmigrasi saksi hidup. Sampai sejengkal lahan pun saya nggak mempunyai anak transmigrasi. Tapi bagaimana mekanismenya kok bisa hilang? Diakui oleh desa tetangga dan kecamatan itu bisa legal itu gimana Bu? Kami mohon petunjuk dan bimbingannya. Pada prinsipnya enggak ada tanah kita, tanah desa itu kan sudah ini ya Pak ya, sudah tertulis gitu ya, bahwa desa ini berbatasan dengan desa ini dengan garis bujur dan garis lintang sekian gitu. Enggak bisa gitu Pak, kecuali patok-patoknya bergeser itu mungkin karena ada skala-skala yang sifatnya ekonomik gitu ya, ekonomi gitu ya. Mungkin karena kalau ini masuk PT ini maka geserlah patok kita gitu kan. Itu hanya pada skala ekonomi, tapi tetap saja pada prinsipnya hak dan kewajiban kita adalah pada batas yang telah ditentukan, Pak. Sesuai dengan undang-undang yang telah diatur gitu ya. Bahwa Indonesia itu dibagi habis menjadi negara besar dan negara kecil. Negara kecil itu adalah pada skala yang paling otonomi itu yang kita sebut desa itu. Dan ini salah satu dilema di desa kami, Bu. Karena bukan apa, kami juga memiliki peta Kabupaten Pontianak dan Mekaran Kuburaya. Itu masih data sama. Tapi adanya saat ini bagi hasil yang ada nominalnya, desa kami kehilangan luasan. Dan yang kedua ini kemarin saya sampaikan, saya juga ada di 358 ketetapan gubernur tahun 1987 ada Bu. Tapi saya sampaikan itu bukan jaminan selaku sebagai Anda memiliki luasan desa. Ini saya sangat prihatin sekali, saya mewakili dari anak-anak transmigrasi bukan di Kuburaya. Mungkin seluruh Indonesia sama itu. Ya, persis kan apa yang saya katakan bahwa ada kepentingan ekonomi sehingga patok itu bergeser. Jangan jauh-jauh desa Pak, negara ini juga bergeser kok. Kalau kita lihat di bagaimana di Jagoi Babang kemudian di Sambas itu juga bergeser karena ada skala-skala ekonomi di dalamnya. Ada perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit misalnya yang menggeser itu berkaitan dengan ekonomi. Pada prinsipnya secara kalau kewenangan Pak ya, secara kedaulatan Bapak berdaulat di garis yang telah ditetapkan. Ya kita bicarakan lagi mungkin kepada apa tuh?
yang berkaitan dengan aset itu ya. Yang termasuk aset desa, Ya. juga saya salah satu di dalamnya, dan saya adalah saksi hidup ini, tapi lahan saya, rumah saya juga hilang diakui oleh desa tetangga. Ini yang luar biasa. Ini mudah-mudahan nanti solusinya. Duduk balik kembali yang berkaitan dengan itu. Jangankan itu ya Pak ya. Negara juga beberapa kali hilang itu ya. Bukan. Tapi sesungguhnya kedaulatan kita tidak hilang. Indonesia tetap di garis lintang sekian dengan sekian, bujur barat, bujur timur itu tetap gitu. Cuman pada skala-skala ekonomi mungkin ada kepentingan ekonomi suatu saat patok itu bisa bergeser. Gitu. Bukan patoknya, hilangnya itu berkilo-kilo, Bu. Berkilo-kilo, ya, kurang lebih 988 hektar kita. Oh iya. Ini kita luar biasa miris sekali, Bu. Ya, Bapak duduk ulang, kemudian dengan pemerintahan desa Bapak duduk ulang, dengan kemudian aset juga duduk ulang, Bapak bicarakan bahwa saya kehilangan akibat bergesernya patok yang kemudian dianggap sah, masuk kepada wilayah Anda, aset saya hilang sekian. Yang tapi itu merupakan potensi desa. Yang saya herankan begini, Bu, untuk di Kuburaya sendiri, mohon maaf, saya mohon maaf dengan Kabupaten Kuburaya. Lain kecamatan, lain desa juga bisa terbitnya PTSL, sertifikat. Ini salah satu. Dan di situ ada HL juga sama, itu juga bisa terbitnya sertifikat. Ya. Saya sangat miris sekali. Dari sana, satu ngukurnya dari kanan, satu ngukurnya dari sini, tak temu dia. Nah, begitulah mungkin yang ada di kekacauan kita di dalam menginventarisasi. Sampai dusunnya hilang, Bu, pindah lagi warga masyarakatnya. Yeah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini sebagai solusi nanti sama-sama kita pikirkan. Ya, mudah-mudahan ada solusinya. Bapak pergi lagi untuk membicarakan hal itu gitu. Karena kalau hilang daerahnya sih masyarakatnya kemana? Kemudian menjadi susah kan? Saya rasa begini, Bu, ya. Kalau saya otomatis saya jamin. Kalau saya identitas saya dalam 1 bulan saya bisa pindah. Tapi sebenarnya batas sudah ada oleh Sungai Alam atau dengan asal usul itu jelas. Kami datang di Kalimantan ini itu program pemerintah, Bu. Pemerintah tahun 78, saya masih kecil. Transmigrasi ya Pak? Transmigrasi. Tapi sekarang sudah nggak ada transmigrasinya. Dia bilang dengan orang yang bersangkutan, saya tidak menyerahkan transmigrasi. Ini di Kuburaya yang desa Jawa Tengah itu ya? Bukan, saya di Kuburaya di desa Pinangluar, Bu. Bukan yang desa Jawa Tengah? Bukan, desa Pinangluar yang ada PT Mar. Ada kan orang Jawa Tengah semua itu di desa. Ya, mungkin ya, itu mudah-mudahan mencari solusi ke depannya lebih baik. Atur kembali saja Pak. Siap. Kewenangan desa kan harus berkaitan. Kan kacau semua kalau kita yang berbicara tentang kewenangan. Kalau kewenangan kemudian distorsi juga akan mengurangi apa yang kita sebut dengan pembiayaan desa dari dari kan ada 7 itu ya, dari pendapatan yang lain yang sah menurut ya Pak ya. Terima kasih atas masukannya, Bu. Diatur kembali Pak, dibicarakan kembali pelan-pelan. Tapi ya, saling ngotot, Bu, karena bukan ya ada nominalnya di dalamnya. Ya, itu teknis bagaimana Anda berdiplomasi lah kali ya. Ya, itu ya, oke? Oke, makasih, Bu. Ya, ada yang lain Bapak sebelum kita lanjutkan? Jadi ada 4 kewenangan desa yang berakibat kepada nanti pembiayaan, ya kan? Terus kemudian ketika ini juga menjadi dasar bagaimana kemudian desa-desa itu memperoleh pendapatannya. Ya kan? Selanjutnya, Pak. Enggak usah saya bacakan ya, nanti Bapak bisa WA ke saya. Jangan flash disk, nanti saya inikan saja, saya WA-kan dengan Bapak. Saya di grup, adakah grupnya? Nah, nanti kita saling tukar. Saya share aja di WA Bapak, ping saja saya. Nah, nanti saya share. Nomornya yang tadi, Pak. Ya. Nah. Oke, kita lanjutkan. Jenis kewenangan desa itu ada 4, Bapak, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang tadi sudah saya jelaskan, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten dan kabupaten saja. Kalau kota kan bukan lagi kepala desa tapi Pak Lurah ya kan. Yang keempat adalah kewenangan lain
yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini sudah tidak bisa diubah. Ini jenis-jenis kewenangan yang Bapak bisa peroleh. Ya kan? Kemudian jenis-jenis keuangan ini merupakan sumber kekuatan Bapak di dalam kemudian mengelola keuangan desa dan juga pendapatan desa. Ya kan? Sebagai apa, Pak? Sebagai tujuan. Bapak di atas dengarkan saya. Bapak, ayo dengarkan saya. Apa kira-kira apa yang saya bicarakan tadi? Nggak tahu kan? Karena Bapak ngomong sendiri. Ya kan? Bapak dengarkan saya. Jadi ada 7 sumber keuangan desa yang Bapak gunakan untuk apa? Tujuan pembangunan. Ya kan? Tujuan pembangunan tadi sudah sama-sama kita saksikan dengan Bapak Ketua Lemlit. Tadi ada berapa tuh? 18 tujuannya itu ya. Sesuai dengan MS Sustainable Development desa ya. Apa S? D? JIS? D? Desa. Ya. Apa SDGs itu, Pak? Sustainable Development ya, desa. Harus tahu ya. Jadi itu lanjutnya Bapak. Nah, perincian kewenangan desa saya pikir enggak begitu perlu dijelaskan gitu ya. Lanjut Bapak. Selanjutnya. Ini perincian kewenangan desa yang itu saya bagi satu persatu. Nanti Anda bisa ngambil materi ini dengan WA saya dengan ping saja. Nanti saya akan kasih, saya kirim. Ini sudah. Lanjut Pak. Kalau satu persatu itu ada 20 slide gitu. Jadi agak lama.